Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel Kurnia Sains. Pada video kali ini Pak Adi akan membahas tentang teorema turunan fungsi. Nah, ini adalah materi matematika untuk siswa SMK maupun siswa SMA. Nah, turunan fungsi itu kalau kita lihat di buku-buku yang lain itu ada yang menyebutkan sebagai diferensial. Nah, di sini ada sifat-sifat atau biasa disebut dengan teorema yang nantinya Pak Adi akan bahas satu persatu. Oke, langsung aja kita bahas ke teorema yang pertama. Nah, pada teori yang pertama, ini adalah turunan fungsi konstanta. Nah, jika fungsi fx-nya itu sama dengan k dan k sendiri itu adalah konstanta, maka turunannya yaitu f aksen x itu nilainya adalah 0. Nah, maksudnya gimana? Nah, sekarang Pak Adi bikin contoh aja biar lebih jelas. Jadi, contohnya ini Pak Adi punya fungsi fx ini adalah 5. Nah, ini adalah nilai k yaitu 5. Maka nanti turunannya f aksen x, nah ini adalah turunannya, itu nilainya adalah 0. Nah, gitu maksudnya untuk teorema yang pertama. Atau contoh lain jika nanti ketemu soal fx-nya itu ketemu min 12 ya, negatif 12. Maka nanti turunannya f aksen x, nah ini nilainya juga dianggap 0. Jadi kalau nilai k-nya itu adalah konstanta atau sebuah bilangan real, negatif atau positif, tanpa ada embel-embelnya variabel x, maka nilainya dianggap 0. Oke, ini adalah pemahaman teori yang pertama. Kita lanjut ke teorema yang kedua. Di teorema yang kedua, ini adalah turunan fungsi identitas. Artinya, jika fx sama dengan x, fungsinya sama dengan x, maka turunannya fx ini sama dengan 1. Ya. Nah, maksudnya gimana? Kalau di sini kita punya fungsinya fx-nya itu adalah 1x, ya. Nah, angka 1x itu biasanya nggak pernah ditulis. Jadi kita cuma nulisnya x. Ini. Nah, maka nanti turunannya itu nilainya adalah 1. Nah, ini arti dari pengertian teorema yang kedua. Oke, kita lanjut ke teorema yang ketiga. Nah, teorema ketiga ini adalah turunan fungsi bentuk pangkat. Jika fungsi fx ini sama dengan x pangkat n dan n adalah bilangan rasional, maka turunannya adalah f aksen x sama dengan n. Ini pangkatnya kita jatuhkan ke depan. Jadi n dikalikan dengan x pangkat. Nah, ini pangkatnya kita kurangi 1. Itu adalah nilai dari turunan. Nah, maksudnya gimana? Ini maksudnya, kalau kita punya fungsi fx, ya, ini variabelnya adalah x dipangkatkan n, maka nanti turunannya itu f aksen x, ya. Angka n ini kita jatuhkan ke depan. Jadi pangkatnya ini kita jatuhkan ke depan sini. Jadi nanti dia akan berubah menjadi n dikali x. Nah, sedangkan pangkatnya nanti kita kurangi 1. Nah, ini adalah pemahaman dari teori nomor 3, teorema yang ketiga. Nah, kita main contoh aja biar lebih mudah dipahami. Contoh, Pak Adi punya fx itu nilainya adalah x pangkat 5. Nah, berarti nanti kalau diturunkan yaitu f aksen, nah ini nanti nilainya adalah 5 dikali x. Nah, 5-nya ini harus dikurangi 1 yang ada di pangkat ini. Sehingga nanti hasilnya adalah 5x pangkat 4. Jadi turunannya fx-nya ini itu adalah 5 kali x pangkat 4. Nah, ini ya. Nah, contoh yang kedua, Pak Adi bikin contoh fungsi fx-nya sama dengan x pangkat min 3. Ya.
Jadi nanti turunannya adalah F aksen X. Nah, min 3 ini kita turunkan ke depan. Jadi nanti ada min 3 dikali X. Nah, yang di sini min 3-nya harus dikurangi 1 pangkatnya. Nah, sehingga nanti dapatlah min 3 dikali X pangkat min 4. Ya, berarti nanti fungsi turunannya itu nilainya adalah min 3 kali X pangkat min 4. Nah, ini adalah maksud dari pengertian teorema yang ketiga untuk turunan fungsi bentuk pangkat. Paham kan? Nah, kita lanjut ke teorema yang keempat. Pada teorema yang keempat, ini adalah turunan hasil kali konstanta dengan fungsi. Nah, jika fungsinya adalah fx sama dengan c dikalikan dengan gx, fungsi g, maka turunannya adalah f aksen x sama dengan c konstanta dikalikan dengan g aksen x. Ya. Nah, tadi bikinkan contoh aja biar lebih mudah. Jadi contohnya itu jika Pak Hadi punya fx atau fungsi x, ini nilainya adalah 3x kuadrat. Ya, x pangkat 2. Maka nanti turunannya f aksen x ini adalah 3 konstanta kita tulis tetap. Nah, pangkat 2 ini kita jatuhkan ke depan. Jadi 2. Nah, kemudian pangkatnya kita kurangi. Jadi 2 kurangi 1. Sehingga nanti f aksen x ini adalah 3 kali 2, yaitu 6. X 2 kurangi 1, yaitu pangkat 1. Jadi hasilnya adalah turunannya adalah 6x. Jadi f aksen x sama dengan 6x. Nah, contoh lain kita bikin yang mudah-mudah aja. Yang penting paham dari sifat teoremanya. Kita punya 5 dikali x pangkat 6. Ya, 6 jelek. Kita bikin 6. Nah, ini 6. Tinggiin. Nah, contoh berikutnya kita bikin fx ini sama dengan 5 dikali x pangkat 6. Nah, kalau ini kita turunkan, berarti nanti f aksen x ini sama dengan 5 dikali, nah 6-nya jatuhkan. Ini pangkatnya 6, jatuh ke depan. Jadi di sini 6. X-nya tinggal 6 dikurangi 1. Sehingga nanti fungsi turunannya f aksen x ini sama dengan 5 kali 6, yaitu 30 dikali x pangkat 5. Nah, ini adalah hasilnya. Oke? Nah, kita bikin contoh yang lain. Seumpama kita bikin fx ini adalah 2 pangkat 2 dikali x pangkat min 3. Ya. Nah, berarti nanti turunannya itu adalah f aksen x sama dengan 2 kamu kalikan dengan min 3. Nah, dikalikan x. Ini min 3-nya dikurangi 1. Sehingga nanti fx-nya itu nanti ketemu 2 kali min 3, yaitu min 6. Dikali x pangkat min 4. Nah, ini adalah sifat teorema yang keempat untuk turunan hasil kali konstanta dengan fungsi. Oke, kita lanjut ke teorema berikutnya. Di teorema yang kelima, ini adalah turunan selisih fungsi. Jadi fx sama dengan ux, ya, fungsi ux ini kita kurangi dengan fungsi vx. Maka turunannya adalah f aksen x sama dengan u aksen x dikurangi dengan v aksen x. Nah, ini biar nggak bingung, kita mainkan contoh aja.
Jadi contohnya, jika Pak Hadi punya fungsi X, ini ya, sama dengan 4 X pangkat 3 dikurangi 2 X pangkat 2 dikurangi aja, dikurangi 5. Nah ini. Nah berarti nanti turunannya f aksen X ini, tinggal 4-nya itu kan konstanta tadi, kita tulis tetap. Baru angka 3 ini kita turunkan. Jadi 3 dikali X, nah pangkat 3-nya dikurangi 1. Kemudian dikurangi 2, ini konstanta 2-nya tetap. Kemudian pangkatnya kita jatuhkan ke depan, 2. Jadi pangkat 2 ini jatuh ke depan, jadilah 2. Nah, dikali dengan X pangkat 2 dikurangi 1. Kemudian dikurangi, nah ini adalah negatif 5 atau 5. 5 ini adalah konstanta. Kalau kita turunkan, ngikuti teorema yang sebelumnya, itu nilainya adalah 0. Oke? Sehingga nanti turunannya f aksen X ini adalah 4 kali 3, yaitu 12. X pangkat 3 kurangi 1, yaitu 2. Dikurangi 2 kali 2, yaitu 4. Kemudian X pangkatnya adalah 2 kurangi 1, yaitu 1. Jadi nggak perlu ditulis. Maka ini adalah nilai turunan berdasarkan teorema yang ke-5. Atau kita bikin contoh yang lain. Contoh yang enak aja. Kita punya fx. Ini contoh lainnya. Fx sama dengan 2/3 X pangkat 6 dikurangi 3 X pangkat 3 dikurangi 10. Nah ini. Berarti nanti turunannya f aksen X sama dengan 2/3-nya, ini adalah konstanta, dikali, nah ini pangkat 6-nya jatuhkan ke depan. Jadi 6, kemudian X dikali 6-nya dikurangi 1. Ya. Terus dikurangi 3, dikali 3, nah ini pangkat 3-nya jatuh ke depan. Kemudian X pangkat 3 dikurangi 1. Kemudian dikurangi konstanta 10, kalau diturunkan nilainya 0 karena diturunkan terhadap X ya. Sehingga nanti f aksen X sama dengan, nah ini kan ada 6 sama 3, ini bisa kita coret. Sisalah 2. Sehingga nanti 2 dikali 2 yaitu ketemu 4 X pangkat 5, yaitu 6 kurangi 1 ya pangkatnya. Kemudian dikurangi dengan 3 kali 3, 9 X pangkat 2 dikurangi 0. Jadi ini adalah nilai fungsi untuk teorema yang kelima, yaitu turunan selisih fungsi. Oke, kita lanjut ke teorema yang ke-6. Di teorema yang ke-6, di fx sama fungsi ux ditambah dengan fungsi vx. Maka turunannya f aksen x sama dengan u aksen x. Nah, ini fungsi u-nya diturunkan, ditambah dengan turunannya fungsi v aksen x. Oke? Nah, Pak Adi bikin contoh aja. Contoh, di sini jika Pak Hadi punya fungsi x, ini adalah x pangkat 3 ditambahkan 2x pangkat 1. Ya, berarti nanti turunannya fx, angka 3-nya tinggal jatuhkan aja ke depan. Jadi 3 dikali x, nah pangkatnya 3-nya harus dikurangi 1. Ditambah 2 dikali, nah ini kan pangkatnya 1.
Jatuhkan ke depan berarti di sini ada 1. Dikali X, 1 kurangi 1. Ya. Sehingga nanti turunannya Fx ini adalah 3 X pangkat 2, karena 3 kurangi 2, yaitu 2, ditambah 2 dikali X, 2 kali 1 kan 2, tinggal X, 1 kurangi 1, X pangkat 0. Nah, bilangan berapapun, X pangkat 0 itu adalah 1. Jadi, nilai turunannya Fx, aksen, ini adalah 3X kuadrat ditambahkan dengan 2. Nah, ini adalah contohnya. Oke, kita bikin contoh yang lain. Nah, kemudian ada, seumpama ada Fx, ini nilainya 1/5 X pangkat 5, nah ditambah 2/3 X pangkat 3 ditambah 6X. Nah ini, kalau kita disuruh nyari turunannya, ikuti aja teorema-teorema itu tadi, yang sebelumnya. Harus diingat ya. Jadi F aksen X sama dengan 1/5 dikalikan 5, kemudian X, nah ini 5-nya dikurangi 1. Ditambah 2/3 dikalikan 3, ya, pangkatnya jatuh ke depan, kemudian dikali dengan X, 3 dikurangi 1. Nah, kemudian ditambah 6 dikali 1, karena ini X-nya pangkat 1, X-nya tinggal 1 kurangi 1. Ya, sehingga nanti F aksen X sama dengan, nah ini 1/5 kali 5, kan boleh dicoret. Habis ya. Jadi sisanya tinggal X pangkat 4. Dari mana 4? 5 kurangi 1 pangkatnya. Ditambah dengan 2/3 dikali 3. Nah, 3-nya boleh dicoret. Sehingga nanti hasilnya adalah 2 dikali X pangkat 2. Karena 3 kurangi 1, yaitu 2. Ditambahkan dengan 6 kali 1, yaitu 6. Sedangkan X pangkatnya 1 kurangi 1, 0. Jadi dikalikan X pangkat 0. Nah, X pangkat 0 itu kan nilainya 1. Jadi Fx nanti hasil akhirnya ini adalah X pangkat 4 ditambahkan 2 kali X kuadrat ditambahkan 6. Nah, ini adalah hasil akhirnya dari turunan fungsi ini ya. Fungsi aslinya kan 1/5 X pangkat 5 ditambah 2/3 X pangkat 3 ditambah dengan 6X pangkat 1. Sehingga turunannya adalah X pangkat 4 ditambah 2 kali X pangkat 2 ditambah X pangkat 6. Paham kan? Nah, kita lanjut ke teorema berikutnya. Pada teorema yang ketujuh, ini adalah turunan hasil kali dua fungsi. Jadi Pak Adi punya fungsi Fx ini sama dengan fungsi U atau Ux ini dikalikan dengan fungsi V atau Vx ya. Maka turunannya adalah F aksen X sama dengan U aksen X dikalikan dengan Vx ditambahkan V aksen X dikalikan dengan Ux. Nah, kalau kita perhatikan rumus ini di buku-buku matematika yang lain, ini pada teorema ketujuh itu ditulisnya cuma seperti ini. Jadi Fx ini sama dengan U dikalikan dengan V, maka nanti turunannya F aksen X sama dengan U aksen dikalikan V, kemudian dijumlahkan dengan U dikalikan dengan V aksen. Nah, rumusnya jadi seperti ini kalau di buku-buku. Nah, sekarang Pak Adi bikin contoh aja biar lebih paham cara menghitung di teorema ketujuh ini. Contoh, jika Pak Adi punya fungsi Fx
sama dengan kurung buka. Di sini ada 3x kuadrat ditambahkan 2. Nah, dikali dengan x kuadrat ditambah 1. Ya, ini contohnya. Nah, cara mengerjakannya berarti yang bagian ini itu kita misalkan, nah yang bagian ini adalah U, sedangkan yang bagian ini adalah V. Jadi biasanya kita bikin misal aja. Berarti U, ini ya, berarti nanti nilai U-nya itu sama dengan 3x pangkat 2 ditambah 2. Ya. Nah, ini kalau kita turunkan dia jadi U aksen. Nah, ini turunannya dari U, maka tinggal 2 dikalikan 3, yaitu ketemu 6x. Kan 2-nya ini konstanta, kalau diturunkan habis. Nah, kemudian kita bikin V-nya. Jadi V itu nilainya adalah x kuadrat ditambahkan 1. Berarti nanti turunannya V aksen ini adalah tinggal 2x. Karena 2-nya dijatuhkan ke depan, jadi 2 kali x pangkatnya 2 kurangi 1. Jadi tinggal x. Nah, kalau udah demikian, berarti kita bisa masukkan ke dalam rumusnya. Kan rumusnya tadi kan f aksen x sama dengan U aksen dikalikan dengan V, kemudian ditambahkan U dikalikan dengan V aksen. Ya. Nah, berarti nanti F aksen X, U aksennya berapa di sini? U aksennya adalah 6x. Nah, Pak dipakai warna putih aja biar jelas. 6x dikali dengan V-nya, ini kita buka kurung, x kuadrat plus 1 ya, nilai V-nya. Jadi x kuadrat plus 1. Nah, ini plus 1. Nah, kemudian ditambahkan dengan V-nya, dengan U-nya. U-nya tadi adalah 3x kuadrat plus 2. Nah, kurung tutup dikali dengan V-nya. V aksen ya, adalah 2x. Nah, seperti ini ya. Nah, berarti tinggal kita sambung aja di sini. Jadi F aksen X sama dengan, nah ini 6x dikalikan dengan X kuadrat. Kita kalikan di sini. Jadi ketemu 6x pangkat 3. Ditambah 6x-nya dikalikan dengan 1. Jadi 6. Nah, kemudian ditambah, ini 2x, kamu kalikan dengan yang depan ini. Jadi ketemu 6x pangkat 3. Kemudian 2x kalikan 2. Jadi ditambah 4x. Sehingga nanti turunannya F aksen X. Nah, ini kan kembar. 6x pangkat 3, 6x pangkat 3. Jumlahnya tetap seperti biasa. Jadi hasilnya 2x pangkat 3. Ditambahkan 6x tambah 4x. Yaitu 10x. Nah, ini adalah hasil dari turunan contoh soal untuk teorema yang ke-7. Oke? Kita bikin contoh yang lain. Jika dia berpangkat-pangkat. Ya. Sama dengan di sini ada 3x pangkat 4 ditambah x kuadrat. Nah, dikalikan dengan 2x plus 1. Ya. Nah, berarti kan nanti di sini yang bagian ini kita anggap U, yang bagian satunya lagi
kita anggap V. Oke. Sehingga nanti U-nya itu adalah 3 X pangkat 4 ditambahkan X kuadrat. Nah, ini kalau kita turunkan nanti jadilah U aksen itu adalah 12 karena 4-nya jatuh ke depan dikali 3. X-nya pangkat 3 karena 4 kurangi 1 pangkatnya ditambahkan dengan 2X. Ya. Nah, kemudian yang V ini adalah 2X plus 1. Sehingga nanti turunannya adalah V aksen. Ini adalah 2. Nah, oke. Kita langsung coba hitung. Masukkan ke dalam rumusnya. Jadi ini rumusnya nanti kalau diturunkan menjadi F aksen X. U aksen dikalikan dengan V. Ditambah U. Ya. Dikalikan dengan V aksen. Nah, ini adalah U aksennya itu ketemu 12 X pangkat 3 plus 2X dikali V-nya ini adalah 2X plus 1 ya. 2X plus 1 tutup ditambah dengan U-nya itu adalah 3X pangkat 4 plus X kuadrat kurung tutup dikali V aksen yaitu 2. Nah, kalau udah seperti ini berarti kita tinggal hitung pelanginya aja. Ini kali ini itu adalah ketemu 24X ya, 12 kali 2 24 X pangkat 4. Nah, ditambah yang ini dikalikan dengan ini kali 1. Sehingga nanti 12 X pangkat 3. Kemudian ditambah lagi yang bawah ini 2X dikali 2X. Jadi 4X kuadrat ditambah, nah ini 2X dikali 1. Jadilah 2X ditambah, sekarang yang ini, 2-nya kalikan ke depan sini. Ya. Jadilah 6X pangkat 4 ditambah, nah ini 2X-nya, 2 ini kalikan dengan X kuadrat di sini. Sehingga hasilnya 2X kuadrat. Nah, sekarang tinggal kita kelompokkan. Yang di sini ada 24X pangkat 4 dengan 6X pangkat 4. Jadi kalau dijumlah nanti ketemu 30X pangkat 4. Ya. Kemudian ditambah 12X pangkat 3 ada 1. Berarti tetap 12X pangkat 3. Ditambah, nah ini ada 4X kuadrat dengan 2X kuadrat. Kalau kita jumlahkan ketemu 6X kuadrat. Ya. Kemudian ditambah dengan 2X. Nah, ini adalah hasil dari F aksen X. Ini F aksen X-nya. Turunannya udah kita dapatkan. Seperti ini. Atau bisa kita pakai teorema yang sebelumnya. Jadi nilainya Fx ini, oh kok F aksen. Nilai yang ini tadi, yang warna biru ini, jadi Fx sama dengan, nah ini 3X pangkat 4 kalikan dengan 2X aja langsung. Jadi ketemu 6X pangkat 5. Nah, kemudian ditambah 3X pangkat 4 kalikan dengan 1. Jadi 3X pangkat 4. Nah, kemudian ditambah lagi X kuadrat kalikan dengan 2X. Jadi 2X pangkat 3. Ditambah X kuadrat kalikan 1. Ya,
dikalikan dengan ini. Nah, persamaannya kan jadi gini. Sehingga tinggal nyari F aksen turunannya aja. Jadi tinggal 6 dikali 5-nya ini jatuh ke depan. X-nya 5-nya dikurangi 1. Ditambah 3, 4-nya jatuh ke depan pangkatnya. Dikali X, 4-nya dikurangi 1. Ditambah 2 dikali 3-nya jatuh ke depan. Nah, ini X-nya tinggal 3 kurangi 1. Ditambah, nah ini 1, 2-nya aja yang jatuhkan. Jadi 2, X-nya tinggal 2 kurangi 1. Sehingga nanti hasil turunannya ini adalah 30 X pangkat 4 ditambah 12 X pangkat 3 ditambah 6 X kuadrat ditambahkan dengan 2X. Nah, ini adalah hasilnya. Ya, kalau kita cek di sini, antara yang ini dengan yang di sini, ya, ini adalah sama. Sama. Nah, berarti kalian boleh pakai rumus U kali V atau jabarkan dulu. Nah, ini berlaku untuk yang perkaliannya adalah pangkat 1. Tapi kalau perkaliannya di sini ada 2, ada 3, berarti kita ubah pakai rumus yang lain. Oke, kita lanjut ke teorema berikutnya. Pada teorema ke-8, ini adalah turunan pembagian dua fungsi, di mana fungsi f(x) sama dengan fungsi u dibagi dengan fungsi v. Syaratnya, nilai fungsi v itu tidak boleh sama dengan 0. Maka turunannya dari f(x) ini adalah f aksen x sama dengan u aksen, yaitu turunan dari fungsi u dikalikan dengan fungsi v. Kemudian dikurangi dengan fungsi u dikalikan dengan turunan dari fungsi v. Dibagi dengan fungsi v kita kuadratkan. Nah, kalau kita cermati di buku itu biasanya ditulis dengan ini rumusnya. Jadi Vx itu adalah U dibagi dengan V. Ini ya. Nah, kalau ini diturunkan, itu buku akan menuliskan rumusnya menjadi ini. Jadi U aksen dikali dengan V, kemudian U dikali dengan V aksen. Nah, ini yang sering ditulis. Bawahnya adalah V dikuadratkan. Ini adalah rumus yang sering kita baca di buku. Oke? Nah, sekarang tadi bikin contoh aja biar lebih mudah dipahami. Ini contohnya, jika punya fungsi f(x) ini sama dengan, nah di sini 2x plus 3, yang sini adalah 5x min 4. Nah, kita pakai ini aja. Oke? Digeser dikit. Nah, berarti di soal ini kita bikin misal dulu nilai U itu adalah 2x min 3 plus 3 ya. Nah, kalau ini kita turunkan berarti nanti kita dapat U aksen. Jadi nilainya adalah 2. Karena turunan dari 2x 2, turunan 3 0. Nah, kemudian yang V. V ini nilainya adalah 5x min 4. Nah, jadi kalau kita turunkan nanti V aksennya itu ketemu 5 ya. Turunan 5x adalah 5, turunan dari min 4 adalah 0. Nah, sehingga rumus ini bisa kita tulis, ini rumusnya akan berubah menjadi V aksen sama dengan, nah ini, U dikalikan U aksen dikalikan dengan V, kemudian dikurangi dengan U dikali dengan V aksen. Dibagi dengan V kuadrat. Nah, kita bikin sama dengan
U aksennya adalah 2, ini adalah U aksen, yaitu di sini diisi 2, dikali V-nya itu adalah 5X min 4, ini adalah V-nya. Jadi dalam kurung 5X min 4. Nah, kurung tutup, dikurangi dengan U, yaitu 2X. Nah, 2X plus 3, kemudian dikalikan dengan V aksen. V aksennya adalah 5. Nah, ini soalnya. Kemudian yang bawahnya itu nilai V-nya dikuadratkan. Jadi 5X min 4 kita kuadratkan. Sehingga nanti hasilnya adalah, nah ini, 2-nya ini kita kalikan ke 5. Biar enak nanti. Jadi ketemunya 10X. Nah, kemudian dikurangi dengan 8. Nah, 8 ini dapat dari mana? Ini 2. Kita kalikan dengan min 4. Ya. Nah, kemudian dikurangi. Nah, yang di sini 2X-nya kita kalikan 5. Biar enak. Jadi ketemu juga min 10X. Kemudian dikurangi 3 yang di sini dikali dengan 5. Karena depannya ada min berarti negatif nanti ketemu 15. Nah, yang bawahnya tetap nulisnya. Jadi 5X min 4 dikuadratkan. Nah, sehingga hasilnya adalah 10X dikurangi 10X. Ini bisa kita coret. Ya, ini 10X-nya. Nah, ini hilang. Habis kan? Tinggal min 8 dikurangi 15. Atau 8 tambah 15. Tapi nilainya negatif. 23. Nah, yang di sini adalah 5X min 4 dikuadratkan. Nah, ini adalah nilai turunannya. Fx aksen. Oke? Bisa dipahami? Nah, kita lanjut ke teorema berikutnya, yaitu teorema 9. Pada teorema 9, ini adalah aturan rantai atau turunan fungsi komposisi, di mana fungsi fx sama dengan kurung buka gx kurung tutup pangkat n. Maka nilai turunannya ini adalah f aksen x, ya. Angka n ini, pangkat n ini kita turunkan ke depan, makanya di sini warnanya agak ungu, n dikalikan dengan turunannya gx. Nah, jadi warnanya hijau. Kemudian dikali dengan fungsi gx, tapi pangkatnya nanti kita kurangi 1. Ini adalah untuk teorema ke-9. Nah, berarti Pak Hadi bikin contoh aja. Contoh di sini, ya. Jika Pak Hadi punya fungsi fx sama dengan dalam kurung punya 3x plus 5. Nah, ini pangkat 4. Ya. Kalau pangkat 2 kan enak tinggal dijabari. Kalau pangkatnya besar, nggak usah dijabarin. Pakai teorema ke-9. Ya. Berarti nanti cara menurunkannya, ini kita bikin turunannya fx. Ya. Yang pertama angka 4 ini kita turunkan ke depan. Nah, berarti 4 diturunkan. Nah, ini 4 dikali dengan turunannya yang ada di dalam kurungan ini. 3x plus 5 ini turunannya adalah 3. Ini ya, turunan yang di dalam ini itu adalah 3. Kemudian dikali dengan 3x-nya ini, pangkatnya kita kurangi. Jadi 3x plus 5. Nah, pangkatnya tinggal dikurangi aja. Jadi 4 dikurangi 1. Nah, nanti hasilnya adalah fx 4 kali 3 itu adalah 12 dikali dengan 3x plus 5. Nah, ini pangkatnya 3. Nah, ini adalah hasil turunan untuk contoh teorema ke-9. Oke? Nah, kita coba soal yang lain. Kita bikin soal yang lain. Jika Pak Hadi punya turunannya ini. Fx itu sama dengan,
Nah, 2x dipangkatkan 3, kemudian dikurangi dengan 3x kuadrat ditambah dengan 6x. Nah, dalam kurung pangkat 5. Nah, ini nanti nilai turunannya ya. Pangkat 5 ini kita jatuhkan dulu. Jadi pangkat 5 jatuh dulu ke depan jadi 5. Nah, setelah selesai kemudian pangkat ini yang ada di dalam kurungannya 2x pangkat 3 min 3x kuadrat ditambah 6x. Ini kita turunkan. Sehingga nanti kita bikin dalam kurung itu adalah 2x pangkat 3 ini turunannya adalah 6x kuadrat. Nah, kemudian dikurangi 3x kuadrat ini turunannya adalah 6x. Kemudian ditambah dengan turunan dari 6 yaitu plus 6. Nah, ini adalah oke. Nah, kemudian sisanya itu adalah 2x pangkat 3 min 3x kuadrat plus 6x. Nah, pangkatnya sekarang yang kita kurangi. Jadi 5 dikurangi 1. Nah, sehingga kalau kita ringkas, ini adalah turunannya ya. F aksen sama dengan, nah 5 ini boleh kita kalikan di dalam sini. Jadi 5 kali 6 x kuadrat, 5 dikali 6x, kemudian 5 dikali 6. Nah, nanti hasilnya adalah ketemu 30 x kuadrat dikurangi 30x ditambah 30 kurung tutup dikali dengan 2x pangkat 3 dikurangi 3x kuadrat ditambahkan dengan 6x. Nah, pangkatnya adalah 4 karena 5 kurangi 1. Nah, ini adalah hasilnya. Oke, bisa dimengerti? Dari teorema 1 sampai teorema 9, ini adalah syarat utama untuk menguasai materi tentang turunan atau diferensial. Nah, demikian video pembelajaran kali ini. Pak diakhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.